sekarang kita lihat atau kita kaji, ya, kita kaji keuntungan sama kerugian dari masing-masing instruction set tadi. Ada namanya CISC, CISC, kemudian ada yang namanya RISC. Ya. Untung ruginya apa? Atau mungkin kelebihan kekurangan dari masing-masing ini apa? Ya. Yang jelas, yang pertama kalau kita bicara secara kapasitas memori, ya, secara kapasitas memori, RISC ini satu perintah, semua perintah. Ini semua perintah aja ya. Semua perintah punya ukuran yang sama. Ukuran dalam hal ini ukuran data ya, ukuran data yang sama. Misalkan maksudnya ukuran data itu 1 kilo atau misalkan 8 bit atau misalkan berapa kilobit misalkan gitu ya. Jadi semua perintah itu punya ukuran yang sama. Kenapa? Karena semua perintah itu menjalankan satu kali proses. Jadi tidak ada yang satu perintah itu jalannya 2. Tidak ada satu perintah yang jalannya 3 gitu ya. Efeknya apa? Semua perintah itu pasti punya ukuran yang sama. Jadi ukurannya seragam. Ya, misalkan satu perintah ukurannya 1 kilobit, ya berarti semuanya itu pasti 1 kilobit. Gitu kan. Nah, kalau CISC, ya, CISC ini punya ukuran yang berbeda-beda. Ukuran perintah berbeda. Ya karena tadi dalam satu kali perintah mungkin ada yang sampai 4 kali gitu, isinya 4 kali proses, ada yang sampai 5 kali misalnya, ada yang cuma 2, ada yang cuma 3 gitu kan, sehingga ukurannya pasti akan beda-beda gitu ya. Nah kemudian selanjutnya dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu masih kaitannya dengan banyaknya proses. Ini tadi disampaikan satu kali perintah, satu kali proses. Artinya berarti ini membutuhkan satu kali clock saja. Ya. Karena satu perintah biasanya dijalankan dengan satu clock, satu detak. Gitu ya. Jadi misalkan rising falling. Gitu. Jadi dia hanya menjalankan dalam satu waktu ini saja. Ya. Nah, kalau CISC ya pasti akan lebih dari satu kali clock. Tergantung seberapa kompleks perintahnya. Kalau 3 perintah, berarti dia akan menjalankan dalam waktu 3 kali clock. Ya, kalau kalau 2 kali perintah, ya berarti 2 kali clock. 2 kali proses, berarti 2 kali clock. Ya, itu perbedaan yang atau plus minus yang kedua. Nah, kemudian dari sisi sebentar mungkin saya dari sisi kalau dari sisi kompleksitas sudah, kemudian dari sisi ukuran, kemudian dari sisi hardware sebenarnya kalau bicara dari hardware akan lebih rumit itu punya CISC. Gitu ya. Ini hardware lebih rumit. Atau dari sisi rangkaian akan lebih rumit karena dia akan butuh satu rangkaian tambahan, ya, yang mana dia akan menerjemahkan perintah banyak ini menjadi berapa kali perintah, gitu ya. Hardware-nya rumit. Efeknya apa kalau hardware-nya rumit? Nanti memori yang dibutuhkan akan lebih banyak. Memori lebih banyak. Ya masih terkait dengan ukuran yang berbeda juga, gitu ya. Nah kalau RISC ini tidak terlalu rumit ya, kebalikan dari CISC. Hardware-nya masih sederhana, masih simpel karena ya dia hanya bertugas untuk menerjemahkan satu perintah satu, gitu kan. Jadi dia tidak rumit
Ya, makanya nanti yang akan kita coba praktekkan yang RISC aja, gitu ya. Jangan yang CISC, nanti malah pusing sendiri. RISC sudah bikin pusing, apalagi CISC kan gitu. Kemudian selanjutnya dari jumlah instruksi ya. Ini agak kelemahan dari RISC sebenarnya. Kelemahan dari RISC adalah karena dia banyak ya, karena dia banyak apa namanya? Karena dia satu kali perintah, satu kali proses, maka pasti akan ada banyak perintah, ya kan? Banyak perintah yang harus bisa diakomodir. Berarti dia harus bikin load sendiri, bikin save sendiri atau store sendiri, bikin add sendiri, bikin operasi yang lain sendiri satu-satu gitu ya. Artinya apa? Dia akan punya perintah yang lebih banyak daripada punya CISC. Gitu kan. Jadi CISC cuma bilang add gitu ya, sudah otomatis gitu. Nggak perlu ada perintah load dan apa. Jadi perintahnya mungkin hanya perintah add, subtract ya, kurangi, misalkan kalikan, bagikan gitu, n-kan gitu ya. Itu sudah perintahnya cuma kayak gitu misalkan. Tapi RISC itu untuk menjumlahkan itu ya jumlah aja, berarti untuk mengeluarkan nilainya berarti dia harus pakai perintah load, menambahkan perintah load gitu ya. Artinya apa? Banyak perintah yang harus dibuat. Kalau nggak salah yang di microcontroller AVR ini, ya, kalau saya nggak salah ya, kalau saya masih ingat, itu ada sekitar 150 instruction set. Gitu ya. Jadi ada 150 untuk RISC sendiri. Tapi jarang dipakai semuanya. Oke. Ini perbandingan ya, perbandingan antara RISC dan CISC. Kalau yang teknologi CISC karena dia agak lebih rumit ya, apa namanya, sudah mulai jarang, mulai banyak ditinggalkan. Orang akan lebih banyak ke RISC karena dia lebih simple, tidak butuh memori banyak, tetapi dia butuh register banyak. Memorinya dikit tapi registernya banyak. Sama aja ya. Jadi contohnya Intel itu memorinya mungkin gede ya, tapi register banknya itu cuma 3 atau 4 kalau nggak salah. Jadi di Intel itu kalau nggak salah register bank itu cuma 3 atau 4. Istilahnya nanti ada register A, register B, kemudian register C kalau nggak salah. Tapi memorinya banyak. Gitu ya. Dalam hal ini memori itu RAM dan lain sebagainya. Karena dia harus menyimpan banyak instruksi di situ. Tapi kalau RISC ya, bukan menyimpan banyak instruksi ya, maksudnya menyimpan banyak proses. Nah, kalau RISC registernya yang banyak. Ya, artinya berarti ada kemungkinan ada dari register A sampai register Z itu bisa terjadi. Ya. Kenapa? Karena satu kali perintah, satu kali jalan. Mungkin satu perintah disimpan di register A, satu perintah lagi simpan register B, satu perintah lagi perintah sampai Z gitu ya, kemudian baru dimasukkan ke ALU semua misalkan. Itu bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi yang dibutuhkan untuk RISC registernya yang banyak. Untuk microcontroller jenis AVR ini itu kurang lebih ada sekitar 31 register. Nah, ini 31 register umum atau register bank. Jadi bandingkan dengan punya Intel yang hanya 3 atau 4, saya lupa. Intel punya 3 atau 4, AVR itu 31 register bank. Ya, karena dia lebih banyak dipakai untuk menyimpan data. Ya, kalau memori ini lebih banyak dipakai untuk menyimpan antrian proses. Oke, ini terkait contoh ya atau perbandingan dari CISC dan RISC.